Pernah ngerasa lepas kendali sampai ngomong hal yang benar-benar bikin nyesel? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah konsep luar biasa dari surat Al-Mujadilah. Surat ke-58 ini bukan sekedar teks sejarah biasa ya. Ini ibarat panduan utama atau semacam masterclass ababi tentang kendali jiwa alias penguasaan diri. Sumber yang kita kaji ini dengan sangat jernih, nunjukin kalau kemampuan kita mengendalikan lidah itu secara langsung mencerminkan kondisi jiwa kita yang sebenarnya. Yuk, langsung aja kita bahas. Coba deh jujur pada diri sendiri, pernah nggak sih satu kalimat aja sukses menghancurkan hidupmu? Berapa banyak dari kita yang pernah keceplosan ngomong sesuatu pas lagi emosi tingkat dewa, dan sedetik kemudian, boom, kita sadar kata-kata itu udah bikin kerusakan permanen yang nggak bisa ditarik lagi. Cuma gara-gara satu ucapan yang nggak terkendali, rumah tangga, persahabatan, atau bahkan masa depan kita bisa hancur berantakan. Gila kan? Nah, inilah pertaruhan besar yang bakal kita obrolin hari ini. Di penjelasan kali ini, kita bakal melewatin 6 pembahasan seru, mulai dari bahaya hilangnya kendali ucapan, program rehabilitasi kendali jiwa, cara mengendalikan obrolan rahasia, adab dan ego, loyalitas tertinggi kepada Allah, sampai akhirnya kita bahas 3 tingkat penguasaan diri. Kita masuk ke bagian pertama, bahaya hilangnya kendali ucapan. Semua prinsip luar biasa yang bakal kita pelajarin ini ternyata berawal dari satu momen sejarah yang bisa dibilang momen bencana. Namanya zihar. Ini adalah praktik di zaman Arab pra-Islam di mana seorang suami karena lagi marah buta menyamakan istrinya dengan ibunya. Di masa itu, ucapan ini langsung jadi talak permanen yang nggak bisa ditarik balik. Kebayang nggak sih? Zihar ini simbol dari kegagalan total dalam penguasaan diri. Ini yang terjadi kalau kita ngebiarin lidah kita lari gitu aja tanpa mikirin efek dominonya ke seluruh keluarga. Dan jujur aja, ini nampilin kontras yang benar-benar tajam. Di satu sisi, kita lihat sang suami yang jadi simbol hilangnya kendali ucapan. Tapi di sisi lain, istrinya Khawlah binti Tha'labah, wow, beliau ini nunjukin banget apa itu keberanian yang terkendali. Dia nggak diam aja terima nasib, tapi dia juga nggak ngamuk-ngamuk meledak. Dia ambil langkah elegan dengan ngaduin nasibnya langsung kepada Nabi. Ini bukti nyata loh kalau orang yang posisinya lemah sekalipun bisa berjuang dapat keadilan, asalkan jiwanya terkendali. Lanjut ke bagian kedua, program rehabilitasi kendali jiwa. Terus, kalau jiwa udah terlanjur lepas kendali dan kata-kata fatal udah terucap, apakah semuanya tamat? Ternyata enggak. Sumber kita ngasih solusi lewat kafarat alias tebusan. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar hukuman atau denda biasa. Ini tuh didesain sebagai program rehabilitasi psikologis yang benar-benar jenius. Memerdekakan budak itu sebenarnya latihan melepaskan apa yang kita punya. Puasa 2 bulan berturut-turut itu latihan menahan hawa nafsu. Dan memberi makan 60 orang miskin adalah latihan keras buat ngelawan sifat kikir kita sendiri. Jadi intinya ada 3 langkah super krusial di sini. Melepaskan, menahan, dan memberi. 3 langkah ini itu ibarat olahraga harian buat mental kita. Semacam terapi untuk ngebangun lagi otot-otot jiwa yang sempat rusak karena emosi tadi. Kalau kamu ngerasa hilang kendali, ya kamu harus melatihnya balik lewat melepaskan kepemilikan berlebih, nahan hasrat, dan maksa diri buat ngasih sesuatu ke orang lain. Bener-bener rehabilitasi jiwa tingkat tinggi kan? Oke, sekarang kita beralih ke bagian ketiga, mengendalikan pembicaraan rahasia. Tahu nggak sih penguasaan diri itu bukan cuma soal apa yang kita teriakin di depan orang banyak. Justru ujian aslinya itu ada pas kita lagi bisik-bisik di ruangan tertutup, pas nggak ada saksi mata yang lihat. Sumber kita ngingetin keras banget nih. Jangan sampai kita pakai obrolan rahasia atau mungkin grup chat tertutup buat ngegosip, nyari musuh, atau berbuat dosa. Kalau kita punya kesempatan ngobrol 4 mata sama orang, ya pakailah buat merencanakan hal-hal yang baik. Nah, ini bawa kita ke 2 angka yang maknanya dalam banget, 4 dan 6. Maksudnya apa coba? Ini merujuk ke konsep muraqabah, kesadaran penuh kalau Tuhan itu selalu hadir. Dibilang di sana nggak ada obrolan rahasia antara 3 orang, melainkan Tuhan yang jadi orang keempatnya. Dan nggak ada obrolan 5 orang, melainkan Tuhan yang jadi orang keenamnya. Kesadaran kalau Tuhan itu selalu jadi pendengar rahasia dalam setiap bisikan kita, itu beneran senjata paling ampuh buat ngerem lidah kita dari ngomong sembarangan. Kita masuk lebih dalam lagi ke bagian keempat, adab dan pengendalian ego. Kalau tadi kita bahas soal lidah, sekarang kita lihat gimana ego kita main secara fisik di kehidupan sehari-hari. Coba bayangin, kamu lagi di tempat rame, lagi berebut kursi atau nyari posisi enak. Suara mana sih yang paling kencang di kepalamu? Suara ego yang teriak, aku dong yang lebih berhak.
Atau suara pengendalian diri yang dengan kalem bilang, silakan saudaraku. Nah, persis di momen kayak ginilah, kelas dan kualitas jiwa kita benar-benar diuji. Aturan mainnya tuh kelihatannya simpel banget. Berlapang-lapang alias ngasih ruang buat orang lain, mau berdiri dan pindah kalau emang diminta, terus patuh sama aturan majelis tanpa sok jago. Tapi jangan salah, mematuhi adab atau etika sosial yang receh-receh begini justru ujian harian paling berat loh. Ujian buat ngeliat seberapa jago kita nundukin kesombongan dan ego diri kita sendiri. Sekarang kita sampai di level pengendalian diri yang paling mendasar. Bagian kelima, loyalitas tertinggi kepada Allah. Siap-siap ya, karena ini benar-benar puncak dari kendali internal kita. Kendali jiwa yang paling paripurna itu ternyata bukan sekedar bisa nahan amarah. Lebih dari itu, ini adalah kemampuan kamu untuk menjaga loyalitas terdalam cuma buat Tuhan. Artinya, kamu punya kendali penuh untuk nolak kompromi soal prinsip-prinsip kebenaran. Sekalipun, dengerin ya, sekalipun kamu harus ngadepin tekanan luar biasa dari keluarga, circle pertemanan, atau tuntutan masyarakat sekitar. Kutipan dari ayat 22 ini luar biasa jelasnya. Tapi tunggu dulu. Ini sama sekali bukan ngajarin kita buat jadi orang yang penuh kebencian secara buta loh, bukan gitu maksudnya. Ini murni tentang gimana kita bikin prioritas dan batasan spiritual yang super jernih. Orang dengan kendali jiwa yang matang, dia bakal tahu persis di mana dia harus berdiri dan kepada siapa kesetiaan mutlaknya dia kasih. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, 3 tingkat penguasaan diri. Mari kita lihat gimana semua ini nyambung jadi satu. Kalau kita rangkum, perjalanannya benar-benar ngebentuk progres yang epik. Mulai dari tingkat 1, di mana semuanya serba kayos, hilang kendali yang liar dan emosional kayak kasus Jihar tadi. Terus beranjak ke tingkat 2, fase penyembuhan, di mana kita mulai ngelatih kendali lewat program rehabilitasi kayak kafarat. Sampai akhirnya, kita tembus ke tingkat 3, kendali penuh. Di level ini, jiwa kita udah benar-benar sadar kalau kita selalu diawasi Tuhan, ngebentuk karakter mukmin sejati dengan ketenangan yang luar biasa. Tapi teori sehebat apapun gak bakal ada gunanya kalau nggak kita lakuin kan? Ini dia, aplikasi praktis yang bisa langsung kita cobain. Pertama, jaga lidah sebelum ngomong. Kalau ngerasa salah ngomong, langsung latih kafarat kecil, misalnya sedekah atau puasa. Hindari banget deh yang namanya gosip di circle tertutup. Selalu ingat, Tuhan itu orang keempat atau keenam yang ikut dengerin obrolanmu. Singkirkan ego dengan berbesar hati ngasih ruang ke orang lain, dan pastinya selalu pegang prinsipmu di atas tekanan sosial dari manapun. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini baik-baik. Siapa sih yang sebenarnya mengendalikan lidah dan jiwamu hari ini? Apakah emosi sesaatmu, tekanan circle dari luar, atau justru prinsip dan kesadaran sejatimu? Waktunya buat ambil balik kendali hidupmu, dimulai dari satu ucapan, satu tindakan, detik ini juga. Terus semangat menggali kebijaksanaan ini, dan sampai jumpa di penjelasan kita yang berikutnya.